بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم بنفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Majelis Ta'lim Ar-Rahat di Masjid At-Tabayun yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini akan bisa menjadi penyebab kebaikan yang banyak dia akan datang nanti insyaallah. Karena memang kebaikan yang kita inginkan dia akan datang ini, yang Allah katakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, itu datang dengan amilas sholihan. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi kalau pengen sukses dia akan datang dapat kehidupan yang baik, kata Allah, beramal soleh pada hari ini ya, kita pengen ke depan lebih baik ya, entah mungkin kehidupan dunia yang baik atau mungkin husnul khotimah nanti insyaallah ya. Cuma paling tidak hari ini berbuat kebaikan yang banyak. Mungkin mudah-mudahan kumpulnya di kita di Masjid At-Tabayun ini betul-betul memberikan kebaikan yang banyak ke depan insyaallah. Baik jamaah Allah muliakan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita sedang membahas bab yang berkaitan tentang melawan hawa nafsu di buku Tazkiyatun Nafsnya Ibnu Taimiyah. Di yang lampau sudah kita bahas tentang sumber keburukan ini adalah kelalaian dan hawa nafsu. Ya, jadi kalau banyak orang nanti mudah sekali berbuat dosa dan maksiat karena sumbernya itu ya lalai dan hawa nafsu. Ada yang namanya al-ajzu. Al-ajzu itu artinya sifat lemah. Ya, ada yang namanya al-ajzu, sifat lemah. Ta'jaz
Kata Nabi kan, la ta'tazu fid du'a. Jangan malas, jangan lemah dalam doa. Biasanya ajuz itu bahasa Arab artinya orang yang sudah lemah, baik sudah tua maupun mungkin sakit. Orang yang sakit kan lemah, ta'jaz. Kata Nabi, la ta'tazu fid du'a, jangan kalian lemah dalam masalah ibadah, masalah doa. Fa innahu la yahliku 'anid du'a ahadun, karena enggak ada orang yang musnah karena doa, karena ibadah. Jadi la ta'jaz, jangan lemah. Sementara sudah kita bahas di perjumpaan yang lampau bahwa kelalaian dan hawa nafsu ini merupakan penyebab Allah bikin lemah kita untuk melawan kemaksiatan. Ya, ta'jaz itu. Ada 5 hal yang pernah dibahas dan poinnya saya mengingatkan ini. Yang pertama, orang itu bisa lemah karena meninggalkan dakwah. Dakwah yang dimaksud di sini dakwah ke jalan Allah. Kan saya belum bisa dakwah, apa suruh dakwah? Lah, bukan itu. Dakwahnya ini ku anfusakum wa ahlikum. Sebetulnya hukum asal dakwah itu, dakwahi dirimu, keluargamu. Kita nggak terbebani untuk mendakwahkan kemana-mana. Apalagi kalau baru hijrah, jangan diajak dakwah keliling. Ya, ada pengajian-pengajian ini orang baru taubat suruh keliling dakwah, suruh mendakwahi orang. Ya, bangunin subuh, ajak sholat. No, yang di rumah nggak ada yang dibangunin subuh, nggak ada yang disuruh sholat. Udah, agama ini nggak terbebani untuk yang lain. Bahkan Nabi mengatakan, tuba liman sagola aibuhu an uyubin nas. Yang beruntung itu orang yang sibuk sama aib dirinya sendiri ketimbang aib orang lain. Bukan kita nggak boleh punya sense of belonging, bukan ya. Habis ke sono kalau nggak didakwain gimana, Ustaz? Antum mampu ya silakan, kalau nggak mampu jangan dipaksakan. Ustaz Subhan tuh kerjanya keliling-keliling pakai motor, mau preman-preman, astagfirullahaladzim. Ya kalau ada yang bisa gantiin mah enggak, silakan gitu loh. Ini kalau anak-anak biker ini kan nggak bisa kalau nggak jemput bola kita. Ya, kita harus jemput dulu untuk mereka tahu di mana kajian rutinnya, kan begitu. Alhamdulillah banyak teman-teman yang udah lelah di motor sekarang kajian rutin, masya Allah gitu ya. Artinya dalam Islam diperbolehkan kita keluar berdakwah kalau kita sanggup. Ya, karena agama ini mewarnai, bukan diwarnai. Bisa gak Anda berdakwah Anda nggak terwarnai? Jangan-jangan Anda terwarnai, ini yang paling bahaya. Ya, orang berdakwah kok jadi sama yang didakwahin. Nah, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Kecuali kalau memang asalnya seperti itu. Orang jago main bola, jago main basket, sambil main bola, sambil main basket berdakwah, bukan terwarnai. Emang sebelum dakwah juga dia pemain. Lain hal ya. Ya kalau tahu-tahu mendadak latihan bola, latihan basket ya lain cerita nih. Antum terwarnai berarti kalau gitu. Ya, Islam ini liyuzhirahu 'ala dini kulli, agama yang mewarnai. Maka orang Islamnya pun mewarnai, bukan diwarnai. Ya. Meninggalkan dakwah itu membuat kita lemah. Akhirnya nggak ada keinginan buat belajar. Ya, padahal diri kita ini butuh dinasihatin sama diri kita sendiri. Apa kamu nggak lelah sama namanya dosa? Kata Ibnu Qayyim, idza kunta wa hasadka dzunub fada'aha wa in sita falyasta'nis. Kalau kamu sudah capek bikin dosa, tinggalin dosa. Jangan diulang lagi. Kamu kan tahu nggak enaknya berdosa. Haka fi nafsik wa karihta ayatoliha alaihin nas. Kan dosa itu kan bikin nyesek. Ya Allah, berdosa lagi, gitu kan? Jangan dibilang dosa itu asik. Kalau orang yang hatinya baik berbuat dosa tuh masalah. Nggak bangga. Nanti ada juga orang yang izhar, yang bangga dengan dosa, ada nanti. Seneng kalau ngomong, semalam begini. Apalagi dulu. Itu boleh nggak boleh tuh. Itu izhar. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin, kata Nabi. Seluruh umatku yang pernah berbuat dosa mu'afan, kalau dia mau minta ampun diampunkan. Illal mujahirin,
kecuali orang yang sengaja mengizhar, mentransparasikan dosa. Ya, dan sebagian yang dikatakan transparasi dosa di sini bangga dengan masa lalu. Ya, dan memang bangga dengan masa lalu ini simbol usia tua juga. Ada yang tanya, Ustaz Subhan, emang bedanya anak muda sama orang tua apa sih? Saya bilang wallahu alam, bentuknya juga udah kelihatan. Saya bilang gitu. Enggak Ustaz, maksudnya realnya. Karena kalau casing kan bisa dibikin emang. Yang saya tahu sih kalau orang tuh udah masuk usia tua, biasanya yang diomongin yang dulu-dulu. Oh dulu, kemarin, dulu, yang lalu, nah itu udah tua tuh. Tapi kalau anak muda yang diomongin ke depan, ya terus bicara nanti gini, nanti gini, nanti gini. Dan itu karakter para sahabat Nabi. Walaupun badannya tua, sittin wa sab'in, 60, 70 lebih dikit gitu ya, bahasa-bahasa manusia biasa. Cuma kalau perang mereka nggak terkalahkan, karena jiwanya muda. Yang diomongin ke depan seperti apa gitu loh. Sampai akhirnya yang dia bahas apa? Neraka, sorga yang akan datang, itu jiwa muda. Ya. Izhar beda. Kalau izhar itu mentransparasikan. Allah sudah sembunyikan, dia bikin dosa malam, pagi dia ngobrol. Pada nggak tahu sih semalam. Ya jadi tahu dah. Punya mau kalau udah nggak tahu sudah kunci, sudah itu aib. Ya, al-amal bi khawatimiha. Dan amal itu tergantung akhir bukan awal. Yang penting akhirnya bukan awalnya. Iya, surat Al-Kahfi ayat 28 sempat dibahas waktu itu kan. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amru furuta. Jangan suka ngikutin orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, kata Allah. Sementara keinginan ini nggak jelas, melampaui batas. Ya, orang kalau hatinya dibikin lemah begitu sama Allah. Kemudian juga lemah lain penyebabnya apa Ustaz? Selain lemah dalam berdakwah, lemah dalam beribadah. Ini juga lalai. Apa sih yang bikin kita malas ibadah? Sementara kalau kita sudah belajar, kita tahu Allah mengatakan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kata Allah, apa yang bikin kamu lalai? Yang telah menciptakan kamu, menyempurnakan kamu, dalam bentuk apapun kamu diciptakan itu yang terbaik. Ma gharraka bi rabbikal karim. Allah tanya, apa yang bikin kamu malas apa? Ya, kendaraan ada, rumah punya, makan tinggal makan, tempat enak, ya, Masjid At-Tabayun. Kalau masih malas ngaji mah kelewatan udah. Ini saya jalan dari Bogor tadi sampai kemari, gitu. Lewat berapa pasar loh. Itu yang masih nungguin ikan sama laler, betul. Yang lagi nungguin belanjaan, ya Allah. Kita nggak duduk manis di sini, masya Allah, subhanallah. Nikmat Allah mana yang mesti kita dustai coba? Ma gharraka bi rabbikal karim. Kemarin saya juga jalan tuh, ya muter ke mana Surabaya, Malang, Surabaya, Pamekasan, muter Madura, balik lagi ke Malang, kemudian Sidoarjo baru balik gitu. Saya bilang sama teman-teman di sana, subhanallah ya, ini negeri mayoritas muslim, tapi sepanjang perjalanan saya itu kok nggak ada iklan-iklan sunnah ya, yang ada iklan dosa semua. Sepanjang jalan ini, masya Allah, ajakan makan riba, perumahan-perumahan tuh ya, kemudian gadai, STNK, BPKB, laptop, macam-macam. Iklan-iklan rokok sepanjang jalan, di perempatan besar, iklan bid'ah, mari perayaan ini, perayaan itu. Ini pantesan Allah marah. Wajar Allah mengatakan ma gharraka bi rabbikal karim. Apa sih yang bikin kamu enggan beribadah? Apa coba? Kau malah maksiat yang dipajang, malah bid'ah yang diajak dan lain sebagainya. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa sih yang bikin kamu enggan itu apa? Allah tanya apa? Karena kamu berbuat maksiat juga, kamu nggak dirugikan. Allah nggak dirugikan. Kamu berbuat baik juga, Allah nggak diuntungkan gitu loh. Kamu baik, mangga masuk surga. Kamu enggan berbuat kebaikan pun neraka butuh bahan bakar. Ukuduhan nas
wal hijarah. Bahan bakarnya batu dan manusia. Jadi jangan bilang ini hari kita Allah untung nih Tat. Atabayun penuh, enak aja. Enggak penuh pun Allah enggak dirugikan, penuh pun Allah enggak diuntungkan. Ya jangan suka salah paham ke sana kayak Allah butuh kita. Kita yang butuh Allah. Kita yang mesti bersyukur. Punya masa lalu yang enggak kepikir deh dulu. Sekarang bisa kumpul pagi-pagi kajian agama. Masya Allah. Tat ini nikmat Allah mana yang mesti anda dustain Tat. Kalau boleh jujur semuanya udah anda kerjain Tat. Cuma mati yang belum. Emang betul. Emang mati gitu yang belum kan. Semua apa kita kerjain. Sekarang Allah izinkan anak seperti ini Ustaz. Ya Allah, fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Itu yang betul begitu tuh. Jadi nggak ada alasan lemah dalam ibadah, nggak ada alasan. Ya coba makanya muhasabah diri gitu loh. Siapkan diri nih. Kita ini udah bukan muda-muda lagi deh. Paling muda paling 40-an kali ya. Udah 40 ke sono deh umurnya. Udah harus baca Al-Ahqaf ayat 15 tuh. Dua menjelang usia 40, dua 40 ke atas tuh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Bangun malam, orang pada tidur kita bangun. Ya tahajud nggak bisa 8 3 witir, 2 tahajud 1 witir boleh. Ya salatul lail masna. Karena Nabi sholat malam 2 1 masih nggak ada masalah. Kemudian nanti sholat subuh qobliyah di rumah, jalan ke masjid, nikmatin, muhasabah diri. Iya ya, ini kalau Allah wafatkan aneh hari ini apa yang aneh bawa ke Allah nih? Mulai berpikir. Jangan dipikirin umur masih panjang, kayak orang yang lagi ngobek satu pekerjaan, kayak umurnya panjang. Ini kalau kita modal segini nih, nyari, insya Allah nih 10 tahun kita bakal untung sekian nih. 10 tahun bakal untung sekian. Umur berapa Pak? 82. Oh, 9. Kita kadang-kadang gitu tuh, suka ngatur Tuhan. Salah. Mendingan kayak petani yang nanam durian dari biji, ketahuin sama orang. Kapan bebuainya Pak Tani? Ya nggak tahu, Allah yang bakal ngeluarin. Saya nanam buat cucu, bukan buat saya. Selesai. Gitu. Kali cucu saya tiap ngunyah nih durian, subhanallah, itu kan zikir betul, dapat pahala. Itu yang cerdas. Ya, orientasi hidupnya akhirat bukan dunia. Makanya jamallahu sablahu samlah. Orang yang orientasinya akhirat, Allah kumpulin urusan dunianya. Ada aja selesainya. Tapi orang kalau orientasinya dunia, kebanyakan rapat, nggak beres-beres. Tiap ditelepon lagi rapat, heran. Mau meeting, rapat, meeting, kapan beresnya tuh gitu ya. Tapi kalau orang yang di dekat sama Allah, jama'alahu syamlah wa atathu dunya wa hiya raghimah. Allah bakal bikin dunia datang nunduk sama dia. Kerjanya nggak berkeringat, rezekinya gampang. Orang begitu kalau orientasinya akhirat. Tapi kalau orientasinya dunia capek. Kok bisa capek rumah dunia Ustaz? Karena malas ibadah. Yang ketiga, malas membaca, malas menuntut ilmu. Pak ngaji Pak, udah anak muda aja dah, kita udah sering. Ini kan mati bukan muda bukan tua. Talkinnya juga begitu, nggak muda nggak yang tua ditalkinin. Yang nggak ditalkinin cuma Nabi Muhammad. Doanya mirip semua selain Nabi. Kalau kita kan meninggal didoain Allahumma maghfir lahu warhamhu. Nabi nggak ada Allahumma maghfir lahu, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita bersolawat betul. Selama memang kita masih dimintain ampun sama orang, ya, selama kita memang masih banyak berbuat dosa, jangan tinggalin yang namanya nuntut ilmu. Jangan kita yang seger mayit aja, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan nih orang yang mau mati la ilaha illallah. Mayit lagi menggap-menggap, suruh belajar. Lakinu mautakum la ilaha. Ajarin yang mau mati ini la ilaha illallah, ajarin. Apalagi kita yang seger. Makanya Imam Ahmad bilang ke anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hambal, tuntutlah ilmu nak sampai kau masuk ke liang lahat esok hari. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat. Dan
Inti bahasan menuntut ilmu apa? Yarfa, diangkat derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang menuntut ilmu, Allah angkat derajatnya. Yarfa, ayah diangkat derajat karena nuntut ilmu, jadi seorang pemimpin yang adil di rumahnya. Ibu nuntut ilmu, jadi seorang madrasah buat anak-anaknya. Anak menuntut ilmu bakal berbakti sama kedua orang tuanya. Pegawai nuntut ilmu beruntung berkah bakal datang ke tempat di mana dia kerja. Pemimpin yang menuntut ilmu bakal dinaungi oleh Allah ketika naungan, tak naungan itu naungan Allah di akhirat nanti. Tidak ada kerugiannya. Orang umroh, haji terus belajar. Jangan cuma foto-foto warawiri, makan belanja, bukan, belajar. Sambil ibadah sambil belajar. Nanti banyak kemudahan. Lancar semua urusan. Belajar itu nggak pernah dirugikan. Ya. Yang keempat, dia tuh ta'jaz. Karena apa? Malas untuk amar ma'ruf nahil munkar. Malas amar ma'ruf nahil munkar. Malas sekali. Padahal Masya Allah harusnya tidak. Makanya ini orang yang kayak begini ngelihat hal yang mesti dibantu pun gak tertarik. Ya gak tertarik, gak merespon. Ini bulan Rajab nih. Bukan diperdebatkan masalah hilaf tentang ibadah di dalamnya, tapi yang paling baik kita yakini ini bulan Allah. Ibadah apapun yang disyariatkan di bulan Allah, pahalanya dilipat gandakan. Kalau kami sih ngajak teman-teman kalau di Bogor dan sekitar atau teman-teman yang riding barang ini, ayo, ini bulan Allah. Sebentar lagi masuk bulan Sya'ban. Betawi bilang bulan Roah nanti nih. Bulan Roah tuh bulan arwah pada pulang ke rumah katanya. Nah, bulan dimana Allah berikan kesempatan kita ini untuk mempersiapkan masuknya bulan Ramadan. Ayo lihat musola-musola di kampung, mana yang belum layak mesti dibagusin. Berapa sih nilai ngebagusin tempat wudhu, tempat orang buang hajat? Nilainya pahala, Masya Allah. Mana tempat-tempat yang airnya agak susah kita buat, ayo ajak orang berbuat baik. Mana yang musolanya yang kita sujud nggak bisa lama, kenapa? Baunya nggak nyanggup, kita ganti sama yang baru atau apa? Kesempatan berbuat baik di bulan Allah. Masuk bulan Sya'ban, bulan Ramadan, akumulasi pahalanya dahsyat. Jangan cuma ngingetin tanggalan doang di status. Ramadan 59 hari, Ramadan 59 hari. Sedekah gitu. Bikin orang deg-degan aja. Heran tanggal dimajuin terus. Nyampe gak ya gitu. Ayo bismillah. Jangan sampai lemah dalam amar ma'ruf nahil munkar. Yang kelima yakni jangan lemah dalam berkorban untuk urusan agama. Nah itu semua pelalaian judulnya. Ini yang nggak diperbolehkan, ya. Adam alaihissalam, nabi yang pertama itu terlalaikan dengan godaan. Beliau orang melanggar larangan. Walaupun dosa melanggar larangan tidak sebesar dosa orang melanggar perintah. Agak bingung nih, tanya entah kalau bingung ya. Dosa melanggar larangan tidak lebih besar daripada dosa melanggar perintah. Karena yang namanya larangan kalau dilanggar biasanya karena nafsu. Tapi kalau perintah dilanggar biasanya karena sombong. Kita punya karakter, orang Indonesia punya karakter nih. Kalau lagi naik motor mobil, karena memang lewatnya kiri, nyusul kanan, betul ya? Sering lihat ke kiri gini kan, ada bacaan, jangan nengok kanan, langsung kanan, betul? Itu kita yang suka ngelanggar larangan, karena nafsu penasaran, tat. Wajarnya orang mah nengok, gitu kan? Ya nggak wajar orang dilarang, gitu ya. Tapi mau bilang apa sudahlah, intinya itu. Adam juga tergoda, terlalaikan oleh istrinya Hawa untuk mendekati buah khuldi, pohon khuldi, betul? Adam pun dikeluar dari sorga, tapi dia berdoa, Rabbana zolamna anfusana, wa in lam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka alhamdulillah Allah ampunkan beliau. Tapi iblis aba wastakbara, sombong dan berpaling.
Usjudu, sujud sama Adam, nggak mau. Aba wastakbara, berpaling dan sombong, Allah laknat. Itu yang saya maksudkan di sini, ya. Nah, surat Toha ayat 120, Allah mengatakan, ya Adam, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma. Cerita tentang Adam ada di sini. Disuruh jangan deketin pohon khuldi, malah dideketin malah melanggar. Itu yang namanya lalai. Maafnya, jadi orang berbuat dosa itu karena lalai dan hawa nafsu. Bab kita yang berikutnya ini bab tentang bukan lalainya tapi jahil, kebodohan. Kebodohan menyeret kepada perbuatan buruk. Sumber dosa keburukan dan kelalaian dan hawa nafsu. Nah, yang dikatakan kebodohan adalah sumber lain dari penyebab orang berbuat dosa. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 17. Kata Allah, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib. Nah, Allah mengatakan sesungguhnya taubat, innamat taubah, sesungguhnya taubat Allah kepada Allah, sesungguhnya taubat kepada Allah atau taubat yang diterima oleh Allah, gitulah bahasa kita. Innamat taubatu 'ala Allah, sesungguhnya taubat 'ala Allah yang Allah terima, 'ala Allah karena milik Allah. Allah ambil taubatnya 'ala Allah. Sesungguhnya taubat yang 'ala Allah yang Allah terima lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Ini kalau kita mendetailkan maknanya, kita diuntungkan sekali ini. Ya'maluna su'a bijahalah. Ya'maluna itu kalau orang-orang ahli grammar bilang sifat ini continuous tense atau mudhari', sedang, selalu dan yang akan datang. Walaupun nggak diterjemahkan panjang begitu, cuma maknanya lilladzina ya'maluna su'a bil jahalah, orang yang sedang dan selalu akan melakukan kebodohan. Karena kita ini sedang dan selalu berbuat maksiat. Jangan dibilang kalau sekarang saya sudah berbuat baik, saya nggak mengulang. Jangan dibilang seperti itu. Jangan dibilang kalau kita sekarang sudah berbuat baik, kita nggak mengulang. Jangan. Nggak nutup kemungkinan kita pasti mengulang. Kita pasti mengulang. Ya, jangan salah nih, orang suka salah paham. Kita pasti mengulang. Makanya Allah bilang, kapanpun dimanapun kamu bertobat, ya, kepada Allah, maka Allah akan terima tobatmu. Dan itulah rahmannya Allah. Rahmannya Allah. Kasih sayang Allah kepada siapapun yang bernama manusia. Kalau dia mau merespon kasih sayang Allah, dia dibilang ibadur rahman. Man huwa alladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Hamba-hamba Ar-Rahman Allah wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi haunan, orang yang berjalan di muka bumi ini tanpa kesombongan. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Kalaupun banyak orang yang kasak kusuk akan kebaikan yang dia lakukan, dia nggak terwarnai qalu salaman. Ya udah sih, nggak usah direspon, karena memang nggak penting juga kita merespon, karena nanti banyak orang yang suka memancing-mancing masalah. Kalau di sosial media mah netizen lah, ya, suka sekali itu mancing-mancing masalah, suka supaya nanti kita kepancing, kita kewarnai, kita ini ada aja. Kita enggak, kita fokus. Qul rabbiyallah summastaqim. Katakan Tuhanku Allah beristiqomah. Enggak gampang terwarnai. Oke. Innama taubatu 'ala Allah, sesungguhnya taubat yang Allah terima lilladzina ya'maluna su'a bijahalah, buat orang-orang yang melakukan
keburukan bijahala, karena kejahilan. Karena dia nggak tahu. Sekarang dia sudah tahu. Dan taubat itu bukan disuruh, karena dia sudah tahu nggak ada manfaatnya ini perbuatan. Makanya saya bertobat, itu yang paling betul. Ente udah nggak begitu lagi. Anu udah taubat. Kenapa? Temen nyuruh, salah tuh. Ente udah nggak begitu lagi. Alhamdulillah. Kenapa? Pas tahu ternyata nggak ada manfaatnya. Ini yang cakep. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada. Emang kita masuk lubang kubur bareng-bareng kan masing-masing. Dibangkit ini juga masing-masing. Yauma yakumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzna lahu rahman wa qala shawaba. Nanti kan di padang mahsyar dibangkitin masing-masing. Nggak bergerombol dikumpulin. Ya mungkin di surga nanti insyaallah gitulah. Kebayang kan? Yuhsar yaumal qiyamah bima mata alaih, akan dibangkitkan hari kiamat seperti diwafatkan. Allahu akbar. Ya. Yuhsar yaumal qiyamah bima mata alaih, akan dibangkitkan di hari kiamat seperti dia diwafatkan. Nah, kita nggak tahu wafatnya kita lagi apa, kita nggak tahu. Cuma ada riwayat dari Rasul mengatakan bahwa dalam satu hari itu malaikat maut menatap wajah Adam itu 70 kali. 70 kali malaikat maut menatap wajah anak Adam. Ya, 70 kali 24 jam berarti per jam hampir 3 kali. Malaikat maut liatin kita begini aja sih. kita mau ngapain lagi, mau action apa lagi tuh? Mau bergaya gimana? Masih bangga sama dosa, masih ijhar. Jangan. Udah kita akuin kita emang orang banyak dosa, banyak maksiat ya. Tubu ilallah taubatan nasuha wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawat uiddat lil muttaqin. Ya, cepat minta ampun dan minta sorga. Mumpung masih hidup minta sorga. Ini kita hidup nggak pernah berdoa, kayak yakin masuk sorga. Astagfirullahalazim. Berdoa deh, ada zikir pagi, ada zikir petang, perbanyak istighfar. Nanti Allah bakal tempatkan orang baik sama orang baik dengan sendirinya. Ya, nggak usah cari makom, Allah yang cariin kita. Yang penting muhasabah diri. Pengennya seperti itu. Ya, bijahala, kebodohan. Ya maluna su'a bijahala, orang yang melakukan keburukan bijahala karena kebodohan. Summa yatubuna min qarib. Kemudian dia dekati dia bertobat sama Allah min qarib, dari dekat. Yakni qaribin, orang yang dekat sama Allah gitulah. Orang yang tahu memang iyalah kalau dulu bikin dosanya rutin, sekarang istighfarnya juga kudu kenceng. Di motor astagfirullah, di mobil astagfirullah, sampai di rumah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Duduk tafakur Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus yukaffir anhu sayyi'atih, Allah akan akumulasikan itu semua perontok dosa di masa lalu. Kita kan nggak bisa balik ke masa lalu, emang nggak bisa. Serahkan ke Allah. Nanti Allah akan memuliakan kita, dia akan datang tadi ya, ke depan kan An-Nahl 96 tadi mengatakan man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Orang beramal soleh, lakikah dia, perempuankah dia ya, pokoknya dia beriman. Allah bilang falanuhyiyana hayatan thayyibah, akan kuberikan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Wala nadzyanum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun, bahkan Allah bakal balas dengan kebaikan yang banyak dia akan datang. Udah nggak usah diukur berapa banyaknya, terserah Allah. Kadang yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Kita cuma minta makanan, jangan mendetail. Anda pengen sepiring, dia 2 piring, 3 piring, nggak usah begitu gitu. Anda minta makanan ya Allah, Allah yang tahu. Mungkin dikasih kondisi kita sehat, banyak, alhamdulillah. Atau mungkin dikasih pas-pasan karena kita lagi kurang sehat, terserah Allah. Tapi yang pasti Allah janji akan memberikan kehidupan yang
Masya Allah, ya harus mantap kitanya. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 54. Al-An'am, Allah berfirman, wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila su'an bi jahala thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Asik nih ayat. Allah bilang begini, wa idza ja'aka alladziina yu'minuna bi ayatina, Muhammad dan kaumnya, wa idza ja'aka, kalau nanti ada yang datang ke kamu, siapa? Alladziina yu'minuna bi ayatina, yakni orang-orang yang yu'minun, beriman, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Orang yang cekatan, cerdas, menangkap ayat-ayat Allah, ulil albab lah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ini ulil albab. Enggak pernah komplain dalam takdir, enggak. Pokoknya apapun yang dilihat, asik dia bersyukur, enggak asik dia bilang alhamdulillah ala kulli hal. Mulutnya radban min zikrillah, bahasa sambil mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan, benar ya Allah, tidak kau ciptakan semua sia-sia. Dia berhusnuzon. Nah, kalau datang orang yang begini Muhammad, orang yang begini datang, faqul salamun alaikum, ucapkan salam. Berarti yang nyuruh assalamualaikum kenal sama orang baik siapa? Allah. Salamun alaikum. Ini kita yang kadang-kadang ketemu sama orang baik malah, oi apa kabar oi? Oi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak susah. Ucapkan salam di antara kita. Ya, bahkan kalau ngerti cara ngucapin salam, orang bakal ngelihat, ya Allah, orang Islam sopan banget ya. Cuma karena orang Islam sekarang belagu kayak orang non muslim, akhirnya nggak enak dilihat. Orang jadi a priori kalau udah ngeliat Islam tuh udah a priori, orang Islam udah pasti mumet dah, pasti jorok, kumel, kasar, begitu. Orang yang bodoh kan ngelihat begitunya tuh. Padahal justru dunia ini tenang karena Islam. Orang Islamnya nggak paham Islam. Aneh kalau dibilang orang Islam dekil, kotor, jorok, aneh. Kan sudah saya sampaikan di pengajian di rumah Majelis Taklim Ar-Rahat ya. Itu terbukanya Eropa dari Selat Bosporus ketika membuka Konstantinopel yang menjadi Istanbul sekarang itu bukan dengan perang, mengajarkan kebersihan sama orang Eropa. Hagia Sophia dulu nggak ada WC, dibuatlah WC. Makanya Turki kan salah satu tempat yang mahal, bayar apa? Buang air kecil, buang hajat di sana kan? Karena memang jarang di sana gitulah. Ya, Islam tawarkan kebersihan. Cuma Islam yang ngajarin mandi, cuma Islam yang ngajarin wudhu, bahkan sikat gigi dalam Islam 10 kali minimal. 10 kali. Saya kasih dalilnya. Nabi bilang, laula an asyukku ala ummati la amartum bisiwak inda kulli wudu wassalah. Kalau tidak memberatkan umatku kan kuperintahkan bersiwak. Siwak itu kayak sikat gigi. Inda kulli wudu, setiap mau wudu wassalah, dan sholat. Wudu berapa kali? Sholat berapa kali? Minimal 10 kali urusan gigi itu. Agama lain mana ada. Tapi yang mau bilang apa? Praktek di masyarakat yang sering nyeri huntut orang Islam kebanyakan sakit gigi, bengkak karena malas sikat gigi. Islam tuh nggak jorok. Yang nggak paham Islam yang jorok. Khuzuzinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian yang terbaik kalau ke masjid. Cuma di Islam Allah bilang begitu. Agama lain mana ada perintah pakai baju bagus ke tempat ibadah mereka. Cuma prakteknya di kita, kadang-kadang kita nggak mikir baju bagus masuk ke masjid. Karena keseringan ke masjidnya 5 kali jadi biasa-biasa aja. Akhirnya yang ada baju koko yang digantung udah seminggu, lehernya banyak kaligrafi, betul? Baunya udah nggak ada enak-enak. Kita yang bikin Islam ini nggak asik gitu kan.
Fakul salamun, ucapkan salamun alaikum, ucapkan salamun alaikum. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, yani Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Annahu man amila minkum su'an bijahalah, kata Allah, sesungguhnya barang siapa di antara kalian berbuat jahat ya, dengan kebodohan. Annahu man amila minkum su'an bijahalah, amilanya di sini man amila, amilanya past tense, madhi lampau. Orang yang annahu sesungguhnya man amila, siapa saja yang telah berbuat su'an, kejahatan, minkum di antara kalian, bijahalah, karena dulu nggak tahu, bodoh gitu ya. Summatabah, kemudian dia bertobat, dia telah bertobat, mimba'dihi, setelah dia berbuat kejahatan tersebut, wa aslaha, dan dia baguskan rutinitasnya, fa'annahu ghafur rahim, Allah pasti maha pengampun, maha pengasih. Dan identiknya Ghafur itu Rahim, nggak ada Ghafur Rahman. Kenapa Rahim? Kasih sayang Allah yang dikhususkan cuma buat orang Islam. Kalau Rahman, hatta non Muslim pun kebagian. Hujan, adem, sejuk, hatta non Muslim yang nggak berdoa enak. Hatta maling seneng, enak nih, sejuk nih. Dapat rahmannya Allah. Tapi kalau Rahim khusus untuk orang Islam, namanya isim mustaq yang diambil dari kalimat Rahman. Di situ indahnya ini ayat. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, telah Allah wajibkan dalam dirinya sendiri rahmat untuk manusia. Apa rahmatnya? Annahu sesungguhnya man amila minkum su'an, yang berbuat buruk di antara kalian, bijahala, dengan kebodohan, ada rahmat Allah nih. Apa rahmat Allah? Asal dia mau taba mimba'di, dia mau bertobat setelah dia berbuat keburukan tersebut, wa aslaha, ada usaha membaguskan perbuatannya, fa'annahu ghafur rahim, ketahuilah Allah pasti maha pengampun, pasti maha kasih. Jadi nggak usah kecil hati. Ya, bodoh amat orang mau bilang kita buruk dulu, yang penting sekarang kita baik. Terus saja aslaha, terus saja berbuat baik. Hasuna islamu, perbagus agama. Dulu kita nggak sempat belajar bagaimana cara sholat, walaupun udah sholat. Sekarang kita pengen belajar cara sholat, kita udah punya masjid nih. Kalau perlu jangan cuma kajian tematik, tarik ustadz yang ngajarin cara sholat, cara wudhu yang betul dengan dalil yang jelas. Kita orang-orang Syafi'iyat Indonesia, ya udah, kalau memang kita merasa pengikut Imam Syafi'i, buka kitabnya Imam Syafi'i. Ustadz bahas dong kitabnya Al-Umni Imam Syafi'i, Ar-Risalah, supaya nggak berbenturan. Takutnya kita ngomong sunnah dikit dibilang Wahabi, betul? Buka bukunya Imam Syafi'i. Nih, ayo, pengikut Imam Syafi'i duduk. Kita buka kitab Imam kita yuk, lihat. Bagaimana dengan piawainya beliau mengatakan bahwa seandainya kau menemukan pendapatku yang berbeda dengan sunnah yang ada, maka tolak pendapatku, ikutilah sunnah tersebut. Imam Syafi'i lah orang yang mengatakan idza shahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis yang betul, aku bermazhab dengan hadis tersebut. Masya Allah. Ayo kebet. Oh, baru tahu ternyata takbir tuh begini, Ustaz. Dulu ana begini. Dulu ana begini, Ustaz. Dulu ana begini. Ternyata Allah Akbar tuh begini, Ustaz ya. Mencengkram ya. Kebuka semua. Oh. Dulu ana kalau wudhu cuma geser kopi ya. Sementara suruh basuh pala, ini kan basuh jidat kalau begini, betul? Jabhatun dengan ra'sun sudah beda. Dalilnya famsau biru'us, basuh kepala, ra'sun, basuh semua kepala. Oh iya. Aneh nggak pernah dibahas, Tad. Waduh, Masya Allah. Nah, kebuka. Alhamdulillah, pelan-pelan, iya benar. Baru berasa rukun syarat sholat itu dapat. Sholat tanha anil faksawal.
Karena kalau kita nggak dapat rukun syaratnya sholat, jangan berharap sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nggak, bohong. Orang nggak berbuat keji dan mungkar bohong. Pasti berbuat keji, pasti berbuat mungkar. Kalau sholatnya nggak betul. Karena yang bilang sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar itu adalah Allah. Dan Allah nggak mungkin bohong. Kita yang ngelakuin itu sholat tetap berbuat keji, jangan salahkan Tuhan, salahkan syarat dan rukun ibadah kita. Bener, emang banyak yang salah, banyak yang salah. Ya, ntar Ramadan gitu, setan diikat di tat Ramadan tat, bukan diikat lagi, dibelenggu. Sufidati syayatin wa maradatil jin, kata Nabi. Setan dibelenggu, setan diikat, jin dibelenggu. Sufidati syayatin wa maradatil jin. Ya, cuma setan diikat, jin dibelenggu ini tetap aja kita mengakui pertemanan dengan mereka. Buka puasa banyak makanan kebuang, sahur makanan basi banyak. Mubazir gak? Mubazir temannya setan. Setannya diikat, temannya pada jalan-jalan nih. Yang perbuatannya mirip. Sama umroh haji, pulang umroh haji tetap aja adatnya segede jabal, betul? Segede gunung, adatnya nggak nyanggup. Ya iyalah, selama umroh haji lah wong ritualnya gibahin orang, di Mina bukan berdoa malah ngomongin orang. Sibuk sama foto deket Ka'bah. Oh, ada belaga begini. Dusta semua itu, doa kagak cuma benar begini doang. Jangan, akhirnya pulang nggak ada manfaat. Kalinya makan di restoran, makan sebanyak-banyaknya, habis enggak mubazir. Banyak ritual-ritual pertemanan dengan setan ini yang membuat ibadah kita nggak sampai kepada target. Tapi Allah sudah bilang, ya, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Di surat Al-An'am 54 tadi, Allah telah pastikan untuk memberikan rahmat, kasih sayang kepada hambanya. Apalagi mereka yang berbuat keburukan, bijahala dengan kebodohan. Summa taba, kemudian tobat. Mim ba'dihi, setelah dia berbuat kesalahan tersebut, wa aslaha, dia perbagus dengan belajar. Nah, jadi sebuah ritual baik ya, orang yang sudah hijrah jangan cuma mengekspos hijrahnya, belajar. Belajar, belajar, belajar. Baik duduk di majelis ilmu maupun belajar dari orang yang pernah hijrah terlebih dahulu. Kemudian perhatikan yang dimakan, jangan yang syubhat apalagi yang haram. Kemudian perhatikan ya, berteman dengan siapa? Karena almar'u ala dini khalili, karena orang tergantung agama temannya. Wallahu alam bissawab. Masya Allah ya. Summa taba min ba'dihi, kemudian dia bertobat setelah dia berbuat maksiat, wa aslaha, dan dia mengislah. Dia mengislah apa yang dia lakukan. Fa'anahu ghafurur rahim. Dipastikan sesungguhnya Allah itu Maha Kasih, Maha Pengampun. Ya, jangan kecil hati, karena ampunan Allah lebih besar ketimbang maksiat yang kita lakukan. Yang terpenting ya, taubat itu berat, mempertahankan taubat jauh lebih berat. Nah, inti bahasan kita pada perjumpaan kali ini, yakni ketahuilah bahwa melawan hawa nafsu itu harus tahu ilmunya. Ternyata sumber keburukan itu kelalaian dan hawa nafsu. Dan kalau kita enggak latih untuk menghilangkannya, kebodohan menyeret kepada perbuatan buruk. Wallahu a'lam bishawab.